Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah ditemukan lagi di sini bersama Bapak Agus Wahyudi dalam rangkaian pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Bapak mau bertanya kepada kita semua di sini, apakah sudah men-subscribe? Apakah sudah men-like? Nah, kalau sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Baiklah para anak-anak saya sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan materi kita di pagi hari ini tentang masalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri antara nilai positif dan negatif. Semakin nilainya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Dan semakin ke kanan, nilai semakin besar. Nah, sebagai contoh kita perhatikan di sini. Kalau seandainya ada sebuah contoh 5 titik-titik 100. Apakah 5 lebih besar daripada 100? Apakah 5 lebih kecil daripada 100? Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau dia semakin ke kanan, berarti semakin besar. Makanya 5 lebih kecil daripada 100. Nah, tapi kalau dia soalnya seperti begini, minus 5, titik-titik, minus 100. Berarti minus 5 lebih besar, minus 5 lebih besar daripada minus 100. Kita akan masuki materi yang berikutnya, yaitu tentang masalah operasi hitung. Di dalam operasi hitung, kita mengenal yang namanya adalah penjumlahan. Terus apa lagi? Ada pengurangan. Ada apa lagi? Ada perkalian. Dan apa lagi? Dan pembagian. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatunya. Sekarang kita bahas tentang masalah penjumlahan. Mungkin kita di sini sudah tidak asing lagi kalau yang namanya penjumlahan. Mari kita lihat sebagai contoh di dalam masalah penjumlahan. Di sini ada soalnya yang pertama, 3 ditambah 5 sudah tentu hasilnya adalah berapa? Ayo, 5 ditambah 3. 5 ditambah 3. Berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya adalah 8. Kita ketahui hasilnya adalah 8. Tapi bagaimana caranya kalau kita menggunakan yang namanya garis bilangan? Cara menggunakan garis bilangan adalah seperti berikut. Kita lihat di sini ada garis bilangan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soalnya adalah 3 ditambah 5. Kita ambil dulu dari 0, 3. 1, 2, 3. Terus setelah ini kita tambah lagi. Tambahnya berapa? 5. Kita lanjutkan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 8. Nah, soal yang kedua, minus 2 ditambah dengan 6. Berapa hasilnya? Ayo, siapa yang tahu? Caranya begini. Kita memiliki hutang sebanyak 2. Tapi kita bayar 6. Lebih tidak. Nah, jadi dari 6 tadi kita ambil 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, sekarang ada lagi soal yang ketiga, minus 2 ditambah dengan minus 6. Berapa hasilnya? Jadi kalau dia misalkan kita punya hutang sebanyak 2 dan kita hutang lagi sebanyak 6, maka bisa dikategorikan begini.
6 ditambah 2 sama dengan 8, tapi minusnya tetap dipakai. Hutang yang makin bertambah, hutangnya tadi awalnya 2, dia hutang lagi, tambahnya lagi 6, makanya 2 ditambah 6 sama dengan hutangnya jadi berapa? 8. Sekarang kita masuki operasi hitung yang kedua, yaitu tentang masalah pengurangan. Nah, pengurangan di sini kita lihat contohnya seperti di sini, 6 dikurang 4. Nah, sudah tentu kalau dalam matematika yang seperti tadi, 6 dikurang 4 itu sama dengan kita ambil dulu 6 dikurangin 4. 1, 2, 3, 4 dihilangkan. Makanya sisanya berapa? 2. Nah, kalau itu sudah tahu. Tapi kalau dengan menggunakan yang namanya garis bilangan kembali sama kayak yang tadi. Cuman kita lihat 6 kita ambil dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 4. Ambil 4 dari sini kita kurangin. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya berapa? Adalah 2. Contoh yang kedua di sini kita lihat bersama-sama ada minus 2 dikurang 8 sama dengan berapa? Ayo. Jadi di sini minus 2 dikurang 8 dia semakin bertambah. Hutangnya semakin bertambah jadi minus 10. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga yaitu minus 2 dikurang dengan minus 8. Nah, itu sama dengan minus 2 ditambah dengan minus 8 sama dengan 6. Yang berikutnya ada di sini 4 dikurang dengan minus 8. 4 dikurang minus 8 itu sama dengan dia 4 ditambah dengan 8 sama dengan hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita masuki operasi hitung yang ketiga yaitu tentang masalah perkalian. Nah, kita lihat seperti dulu waktu kita belajar SD, kita kasih tahu bahwasanya misalkan 2 dikali 3 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya sampai 3 kali karena dia jumlahnya 3. Makanya 2 ditambah 2, 4 ditambah 2 lagi adalah 6. Nah, kalau di sini kita lihat bersama bahwasanya perkalian di sini memiliki rumus. Nah, tambah positif dikali positif maka hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Negatif dikali dengan positif maka hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif maka hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini contohnya. Nah, 4 dikali 2 adalah 8. Nah, sudah tahu ya. 4 dikali 2 seperti tadi. 4 dikali 2 sama dengan 4-nya 2 kali 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, soal yang ketiga adalah minus 4 dikali dengan minus 2. Minus dikurang dengan minus maka hasilnya nanti adalah positif. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 8 juga. Nah, kita lihat lagi. Di sini negatif dikali dengan positif, negatif dikali positif maka hasilnya adalah minus juga. Berarti adalah minus 8. Nah, ini positif dikali negatif, positif dikali negatif maka hasilnya adalah minus 8 juga. Nah, begitu dia. Oke, di sini sampai sini masalah tentang perkalian sudah tahu ya. Kalau sudah tahu, ada pertanyaan kita jawab bersama. Sekarang kita masuki operasi hitung yang keempat yaitu tentang masalah pembagian. Nah, di sini kita ketahui bersama tentang masalah pembagian. Di sini yang perlu kita ingat adalah rumus-rumus darinya seperti ini. Nah, kita ingat aja rumusnya seperti ini. Nah, sebagai contoh kita lihat 8 dibagi 4, berarti 8 itu kan nilainya positif. Dibagi 4 itu juga positif, maka berarti nanti hasilnya adalah positif. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 2. Negatif 8, negatif, berarti negatif. Dibagi dengan negatif juga, maka hasilnya positif, berarti hasilnya adalah 2. Negatif 8 berarti negatif. Dibagi 4, 4 itu adalah nilainya positif, maka hasilnya adalah negatif, berarti minus 2. 8 adalah positif. Dibagi dengan minus 4 berarti nilainya
negatif, maka hasilnya adalah negatif juga. Berarti hasilnya adalah mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Mana tahu ada silap-silap kata ataupun penjelasan Bapak yang kurang paham, Bapak lebih kurang minta maaf dan Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.